Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut dengan bersatu atau berjamaah adalah tunduk dan patuh kepada pemerintah muslim yang adil maupun yang zalim dan tidak melakukan pemberontakan. Dari mana kita pahami makna ini? Di antaranya dari hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintahnya, maka hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang menyelisihi al-jamaah atau membangkang atau memberontak sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Perhatikan jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Hadis ini memiliki dua bagian. Bagian yang pertama kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang ada pada pemerintahnya, hendaklah dia bersabar. Kenapa harus bersabar? Dijelaskan di dalam potongan yang kedua. Karena barang siapa yang membangkang, memberontak, menyelisihi al-jamaah sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Maka jelas yang dimaksud dengan al-jamaah dalam ayat ini adalah pemerintah. Bahkan pemerintah yang zalim, yang melakukan kemungkaran, itu termasuk al-jamaah. Rasulullah SAW yang mengatakan, nggak ada lagi yang boleh membantah Rasulullah SAW. Tidak, dia bukan ulil amri. Subhanallah. Nabi mengatakan dia pemerintah yang melakukan kemungkaran. Jadi bukan pemerintah yang suci baru menjadi ulil amri. Mana ada pemerintah yang suci jemaah sekalian? Nggak mungkin ada. Pasti dia melakukan kesalahan, pasti dia melakukan kemungkaran. Dia manusia biasa. Selama dia masih muslim, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, siapa yang melihat kemungkaran yang dia lakukan, hendaklah dia bersabar, jangan memberontak. Kenapa? Siapa yang memberontak sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Walaupun mereka mengatakan, subhanallah jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan itu adalah mati jahiliyah dan pemberontakan itu terlarang, mereka malah mengatakan itu jihad dan matinya mati syahid. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan matinya mati jahiliyah. Jemaah sekalian, apakah itu bermakna berarti kita setuju dengan kezaliman yang dilakukan pemerintah? Atau mendukung kezalimannya? Atau tidak menasihatinya? Jangan dipahami seperti itu. Itu bukan logika yang benar. Tentu kita tidak mendukung kezaliman. Tentu kita tidak setuju dengan kemungkaran. Dan tetap kita harus menasihati, jangan dibiarkan. Namun ada cara yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam menasihati pemerintah. Bukan dengan cara menyebarkan aib-aib pemerintah di media massa atau teriak-teriak di jalan-jalan dan memunculkan kemudaratan-kemudaratan yang sangat besar. Bukan seperti itu caranya. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dhilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jadi dilarang oleh Nabi SAW, sampaikan secara tertutup, jangan disampaikan secara terang-terangan.